Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh saya sendiri. Saya, Niketu Ciwidiantari, NPM 1932121 Untuk pertanyaannya yaitu, apakah yang dimaksud dengan sistem saluran pemasaran? Sistem saluran pemasaran adalah suatu badan yang menjadi penghubung dalam proses pengalihan, pemilikan, dan penyampaian suatu barang dari produsen ke konsumen. Sistem saluran pemasaran juga digunakan sebagai alat dalam proses manajemen yang digunakan dalam proses untuk menciptakan suatu pemasaran yang berjalan dengan baik dan efektif. Sistem saluran pemasaran juga dilakukan oleh suatu perusahaan dalam proses pengalihan barang dari produsen ke konsumen yang bertujuan untuk membangun koneksi bisnis sehingga suatu barang dapat sampai ke tangan konsumen yang membutuhkannya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Rahma Pratiwi, NPM 318. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apa pekerjaan yang harus dilakukan oleh saluran pemasaran? Yaitu saluran pemasaran membantu produsen untuk menyampaikan pesan-pesan sesuai kepada konsumen agar membeli sebuah produk. Saluran pemasaran membantu memperkirakan jumlah permintaan produk sehingga memudahkan produsen untuk mempersiapkan pesanan produk tersebut. Alhasil, ketersediaan produk selalu terjamin bagi konsumen. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya Imade Dana Piku Pipalda, NPM 1932121 Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana seharusnya saluran pemasaran itu dirancang. Dalam merancang saluran pemasaran harus memahami tingkat keluaran jasa yang diinginkan pelanggan sasaran. Saluran menghasilkan beberapa keluaran jasa. Yang pertama, ukuran lot. Jumlah unit yang dibolehkan saluran dibeli oleh seorang pelanggan pada suatu kali kesempatan. Nah, yang nomor 2, waktu tunggu dan waktu pengiriman. Waktu rata-rata pelanggan menunggu pengiriman barang. Nah, dalam perencanaan yang efektif, memerlukan penentuan segmen pasar mana yang harus dilayani dan mana saluran terbaik yang harus digunakan dalam masing-masing kasus. Tujuan saluran berbeda-beda sesuai dengan karakteristik produk. Rancangan saluran ini harus memperhitungkan kekuatan dan kelemahan berbagai jenis perantara yang berada dalam beberapa waktu tertentu dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang lebih luas. Nah, perusahaan dapat memilih berbagai jenis saluran untuk menjangkau pelanggan. Masing-masing saluran memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda-beda. Saluran alternatif saluran digambarkan 3 elemen, yaitu yang pertama di sini jenis perantara. Suatu perusahaan perlu mengidentifikasi jenis-jenis perantara yang tersedia untuk melaksanakan tugas perantaranya. Nah, berikutnya jumlah perantara. Perusahaan harus menentukan jumlah perantara yang digunakan pada masing-masing tingkat saluran. Yang terakhir di sini syarat dan tanggung jawab anggota saluran. Produsen harus menentukan hak dan tanggung jawab anggota saluran yang berpartisipasi. Nah, masing-masing alternatif saluran harus dievaluasi menurut kriteria ekonomi, pengendalian, dan penyesuaian diri. Yang pertama, kriteria ekonomi. Masing-masing alternatif saluran akan menghasilkan tingkat penjualan dan biaya yang berbeda. Berikutnya, kriteria pengendalian ekonomi, yaitu agen penjualan adalah perusahaan independen yang berupaya memaksimalkan labanya. Yang berikutnya di sini, kriteria penyesuaian diri. Dalam pasar produk yang cepat berubah dan tidak menentu, produsen harus memerlukan struktur dan kebijakan saluran yang memberikan kemampuan menyesuaikan diri yang tinggi. Nah, demikian penjawaban dari saya, nanti akan ditambahkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Kade Dwi Cahyani, NPM 19321211489. Jadi di sini saya akan melanjutkan jawaban dari teman saya. Kenyamanan spesial. Tingkat di mana saluran pemasaran membuat konsumen lebih mudah membeli produk, misalnya itu menawarkan kenyamanan spesial yang lebih besar daripada Cadillac, karena ada lebih banyak penyaluran Chevrolet, dan desentralisasi pasar Chevrolet yang lebih besar membantu pelanggan menghemat biaya transportasi dan pencarian dalam membeli dan memperbaiki mobil. Dan sini juga ada keragaman produk. Rentang pilihan yang disediakan oleh saluran pemasaran.
Biasanya itu pelanggan lebih menyukai pilihan yang banyak karena semakin banyak pilihan, semakin besar peluang untuk menemukan apa yang mereka butuhkan. Yang terakhir ada dukungan layanan. Jasa tambahan yaitu yang disebut dengan kredit, pengiriman, instalasi, dan perbaikan yang disediakan oleh saluran. Nah, semakin besar dukungan jasa, semakin besar pekerjaan yang disediakan oleh saluran. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Made Monica Priandewi, NPM 1932121587. Sebelumnya, pertanyaan nomor 4 yaitu, keputusan apa saja yang dihadapi perusahaan dalam mengelola saluran pemasaran? Jawabannya yaitu keputusan yang dihadapi perusahaan dalam mengelola saluran pemasaran adalah perusahaan perlu menentukan beberapa jumlah distributor yang diinginkan untuk memasarkan produk atau layanan perusahaan. Yang pertama ada exclusive distribution, artinya produk dipasarkan secara eksklusif hanya di beberapa distributor saja. Menjaga kontrol atas produk atau jasanya dan juga mengontrol beberapa jumlah produk yang dijual oleh reseller, contohnya Gucci. Yang kedua, selective distribution, artinya perusahaan memasarkan produk di outlet mereka sendiri dan di beberapa outlet distributor pihak ketiga, namun dengan jumlah yang terbatas, contohnya style perusahaan yang memproduksi alat pemotong. Dan yang ketiga ada intensive distribution, artinya perusahaan menempatkan produk-produk di banyak outlet yang bisa mereka jangkau. Strategi ini sesuai diterapkan untuk produk snack, cemilan, soft drink, koran, permen, dan lain-lain yang sering dibeli oleh konsumen. Sekian jawaban dari nomor 4. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Intan Oktaviani, NPM 1932121575. Saya dari kelompok 4 yang akan menjawab soal nomor 5. Soalnya yaitu, bagaimana seharusnya perusahaan mengintegrasikan saluran pemasaran dan mengelola konflik saluran. Jawabannya yaitu, integrasi dan sistem saluran. Sistem pemasaran vertikal yaitu saluran pemasaran konvensional mencakup produsen, independen, pedagang, grosir, dan pengecer. Di sini sistem pemasaran vertikal ada beberapa bagian yaitu yang pertama, VMS Corporate, yaitu menggabungkan tahap produksi dan distribusi suksesif di bawah satu kepemilikan. Yang kedua, ada VMS Teradministrasi, yaitu mengkoordinasikan tahap produksi dan distribusi secara berturut-turut melalui ukuran dan kekuatan salah satu anggota. Pengaturan pasokan distributor yang paling bagus pemrograman distribusi yang membangun sistem pemasaran vertikal terencana dan dikelola secara profesional yang memenuhi kebutuhan produsen dan distributor. Yang ketiga, yaitu ada VMS kontraktual, yaitu program berbasis kontraktual. Ini terdiri dari perusahaan independen dengan berbagai tingkat produksi dan distribusi. Yang selanjutnya ada mengelola konflik saluran. Ketika perusahaan menambah saluran, perusahaan menanggung terciptanya konflik saluran yang beberapa bisa bersifat membangun, tapi juga bisa menciptakan disfungsional. Tantangannya adalah bukan menghilangkan konflik, tapi mengelolanya dengan lebih baik agar bersifat membangun dan mengarah pada adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan lingkungan. Manajemen konflik yang efektif salah satunya adalah penerapan tujuan superordinan, yaitu anggota saluran menyetujui tujuan dasar yang mereka cari bersama, baik tujuan bertahan hidup, pangsa pasar, atau kepuasan pelanggan. Mereka melakukan ini ketika saluran menghadapi ancaman dari luar. Langkah yang bermanfaat adalah menukar orang antar dua atau lebih saluran. Harapannya, agar peserta akan semakin saling menghargai sudut pandang pihak lain. Kooptasi adalah usaha yang dilakukan suatu organisasi untuk mendapatkan dukungan dari pemimpin organisasi lain dengan memasukkan mereka dalam dewan penasehat, dewan direksi, dan semacamnya. Yang selanjutnya ada diplomasi,
yaitu terjadi ketika masing-masing pihak mengirimkan seseorang atau sekelompok untuk bertemu dengan pihak lawan untuk menyelesaikan konflik. Yang selanjutnya ada mediasi, yaitu berarti memilih pihak ketiga yang netral dan memiliki keahlian yang dapat mendamaikan kepentingan kedua belah pihak. Yang selanjutnya ada arbitrasi. Terjadi ketika dua pihak setuju memaparkan permasalahan mereka kepada satu atau lebih arbitrator dan menerima keputusan arbitrasi. Tuntutan hukum merupakan langkah terakhir untuk mengelola konflik. Kesepakatan kompromi tercapai dengan menerapkan eksplorasi, gabungan sistem layanan, dan distribusi baru untuk melengkapi sistem. Sekian dari saya, Om Santi. Selamat pagi, baik perkenalkan nama saya Niputu Rismayanti, NPM 1932121349. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 6, yaitu soalnya apa isu utama pada e-commerce dan m-commerce? Jawabannya yaitu persaingan pasar e-commerce saat ini lebih kompetitif dengan banyaknya pilihan. Tentunya investor menjadi lebih agresif dan fokus dengan strategi investasi dan mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Khususnya pada emerging market atau pasar negara berkembang, perkembangan e-commerce di Indonesia sendiri cukup luar biasa. Kendati demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi untuk menyelesaikan beberapa masalah dan tantangan, seperti tingkat kepercayaan masyarakat, distribusi, dan jaminan serta pajak untuk pelaku e-commerce. Banyak pelaku e-commerce yang menyebutkan bahwa pasar Indonesia sendiri sangat unik, terlebihnya adanya MIE, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN, di mana membuat pemain e-commerce Indonesia harus mempersiapkan diri dari gempuran asing yang ingin merebut pasar di tanah air. Untuk itu, banyak pembenahan yang harus dilakukan, khususnya menyelesaikan beberapa isu yang bisa membuat perkembangan e-commerce di Indonesia menjadi stagnan. Seperti yang pertama, perilaku. Perilaku pembelian barang secara online baru terbiasa pada kebanyakan orang Indonesia yang tinggal di kota-kota besar. Banyaknya masyarakat Indonesia kurang percaya dalam melakukan pembelian di e-commerce dikarenakan mereka tidak percaya, takut penipuan, dan kurangnya kredibilitas atau reputasi yang diberikan pedagang atau e-commerce. 2. Sistem pembayaran, di mana sistem pembayaran tantangan besar dalam bisnis e-commerce adalah menumbuhkan kepercayaan masyarakat, khususnya dalam metode pembayaran. Berkembangnya bisnis e-commerce tidak berbanding lurus dengan sistem pembayaran yang modern. Masih banyak pelaku e-commerce menggunakan cara-cara yang konvensional sebagai metode pembayaran yang tentunya berimbas kepada cara distribusi dan sistem. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya konsumen lebih memilih transaksi tunai atau bisa dikatakan cash on delivery dibandingkan transaksi digital. Meskipun kasus penipuan di dunia online sudah mulai menurun, namun kepercayaan masyarakat masih sangat rendah untuk melakukan pembayaran secara online. Tentunya, edukasi yang lebih baik mengenai hal ini menjadi tantangan serius yang harus segera diatasi bersama. Keterlibatan pemerintah dengan kebijakan dan regulasi serta wujud usaha, strategi dan langkah mengedukasikan pasar atau para pelakunya, maka dengan ini perlahan masalah ini bisa diatasi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yan Bayu Demarta, NPM 202132121993. Di sini saya akan mengajukan jawaban dari Risma. Ketiga, permasalahan logistik. Hal yang muncul sebagai isu besar adalah efisiensi dan efektivitas logistik untuk mengatur pengiriman barang. Isu ini cukup penting mengingat banyaknya kasus di mana publik yang merasa tidak mau belanja online karena masalah yang dihadapi dalam pengiriman barang. Beberapa hal seperti keterlambatan pengiriman, barang yang salah alamat, barang rusak,
dan lain-lainnya itu menjadi ancaman besar bagi pelaku e-commerce. Perusahaan e-commerce harus fokus dalam menyelesaikan masalah ini karena ini menyangkut kepercayaan konsumen dalam melakukan transaksi. Peningkatan infrastruktur transportasi dan kualitas layanan logistik wajib dilakukan untuk menjaga agar konsumen tidak hilang. Beberapa konsep seperti perintisan in-house delivery, pembangunan pusat distribusi di daerah, atau penetapan produk online untuk offline adalah beberapa alternatif solusi yang juga bisa dijalankan untuk mengatasi permasalahan ini. Keempat, regulasi dan kebijakan pemerintah. Kebijakan dan regulasi dari pemerintah seringkali berubah-ubah seiring dengan berubahnya kepemimpinan. Terdapat beberapa wacana yang membuat pelaku industri menjadi cemas seperti isu tentang penetapan pajak, sertifikasi pelayanan, pelakuan terhadap investor, serta masih tetapkannya e-commerce Indonesia sebagai DNI atau daftar negatif investasi yang menjadikan usaha ini menjadi penuh risiko yang sangat besar. Itu saja, para pelaku e-commerce tidak diam. Berbagai perencanaan dan penataan pengaturan bisnis e-commerce oleh pemerintah. Mereka dengan beberapa asosiasi e-commerce yang ada terus berusaha membuat dan pengaruh pemerintah agar kebijakan dan peraturan yang ditetapkan nantinya menguntungkan dan tidak membebani para pelaku e-commerce di tanah air. Kelima, penggunaan mobile. Penggunaan ponsel sangat besar di Indonesia, namun banyak perusahaan e-commerce tidak melakukan sesuatu yang signifikan bagi pengguna mobile mereka, kecuali perusahaan e-commerce yang besar. Sebagian besar startup e-commerce mendorong situs desktop mereka, bukan memberikan pelayanan baik pada belanja mobile. Kalau ada yang bisa mencapai masalah ini bisa menetapkan standar baru untuk e-commerce. Isu di atas tentu bukan pajak yang mudah bagi sebuah perusahaan yang bergerak di ranah e-commerce. Hal ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak seperti pemerintah dan tentu saja semua pemain bisnis e-commerce. Mengapa? Beberapa isu dari lambatnya perkembangan e-commerce merupakan tingkat pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat Indonesia yang masih belum teredukasi dengan baik dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Tentu hal ini menjadi target dan tugas besar pemerintah untuk melakukan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan ini pun sudah dilakukan dengan beberapa program seperti Gerakan 1000 Startup, Cashless Society, dan lain-lainnya. Tentunya hal ini menjadi pekerjaan rumah dari pelaku e-commerce untuk menyediakan informasi yang lebih berguna dan mendongkrak pertumbuhan industri e-commerce di Indonesia.